Halo Sobat Matematika, jumpa lagi bersama saya Rinaldo Malau. Kali ini kita belajar matematika lagi, yaitu mengenai trigonometri. Dalam hal ini kita bahas aturan sinus. Nah, di sini sudah saya gambarkan segitiga sembarang dan ada segitiga siku-siku. Kita akan ingat kembali lagi di materi sebelumnya mengenai perbandingan daripada si trigonometri dalam segitiga siku-siku. Dimana kalau kita menentukan sinus dari sudut B, berarti kita ingat sin B sama dengan sin B demi depannya AC dibagi miringnya adalah BC, gitu ya. Nah, lalu untuk sin sudut C, ini sudut C depan per miring, berarti sin sudut C samalah dengan AB depannya dibagi dengan miringnya BC. Itu dia untuk segitiga siku-siku. Kalau kita lihat di sini untuk segitiga sembarang, konsep daripada aturan sinusnya nanti kita ingat sisi depan dibanding dengan sin dari sudut di belakangnya ini ya. Berarti nanti kita boleh buat perbandingannya untuk aturan sinusnya, sisi BC dibanding dengan sinus sudut A, sin A, sama nanti hasilnya dengan sisi daripada AC dibanding dengan atau per sin sudut B, sama dengan sin ini sisi AB dibanding dengan sin C, gitu dia. Atau tadi sudah kita buat yang mana sisi daripada BC ini kita lambang dengan huruf A, sisi AC kita buat B, sisi AB diwakili dari C ya. Kita buat kemari, berarti rumusnya jadi aturannya jadi apa? A dibagi dengan sin A sama dengan hasilnya B dibagi dengan sinus B. Oke. Nah, sama dengan C dibagi dengan sinus C. Ini dia nanti yang akan kita gunakan menjawab daripada soal-soalnya. Paham ya? Bapak rasa ini tidak ada sulitnya ya. Ini mudah. Kita pahami nanti di contoh soalnya. Oke, adik-adik semuanya, kita pahami contoh-contoh daripada aturan sinus ini. Ingat konsepnya, aturan sinus ini minimal dua sudut diketahui dan satu sisi. Dua sudut dan satu sisi yang diketahui agar dapat sisi yang lain atau sudut yang lain. Oke? Nah, untuk contoh yang pertama, segitiga ABC di mana sudut A 45 derajat, sudut B 75 derajat, panjang sisi AB-nya 20 cm. Pertanyaannya adalah panjang daripada BC ini berapa? Itu pertanyaannya ya. Nah, kalau kita pahami daripada konsepnya, sisi per sin sudut di belakangnya. Nah, berarti ini nanti boleh BC per sin 45, kan gitu. Sedangkan si AB sudutnya itu sudut C. Sudut C belum diketahui, tapi bisa kita cari. Kita ketahui segitiga total sudutnya adalah 180 derajat. Berarti dapat sudut C. Kita tulis di sini 45 derajat ditambah 75 ditambah dengan sudut C sama dengan 180 ya. Sudut C sama dengan 60 derajat. Ini dia sudut C-nya ya. Berarti sudut C-nya 60 derajat. Kita cari sisi yang namanya panjang sisi BC dengan aturan sinus tadi. Kita tuliskan jawab ya, JB ya, kasih senyumnya biar lebih mudah dipahami. Oke? Berarti sisi per sin sudut ya. Berarti 20 per sinus 60. Sinus 60 sama dengan sisi ini yang ditanya BC dibagi dengan sin 45. Oke, kita tuliskan. Berarti sinus 60 berapa? Ayo, masih ingat ya? Setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Kita buat di sini boleh ya, biar ke atas dia bernampak.
Oke, kita tulis ya. 20 per setengah akar 3 sama dengan BC per setengah akar 2. Itu sin 45 kan? Setengahnya boleh kita coret nih. Habis. Akar 2-nya tinggal kali silang. Biar tinggal BC ya. Berarti selesailah dia. 20 akar 2 dibagi dengan akar 3 samalah dengan BC ya. Kita rasionalkan. Berarti ini kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti jawabannya 20 per 3. Akar 2 kali akar 3, 2 kali 3, 6. Berarti akar 6. BC-nya sama dengan 20 per 3 akar 6. Mudah kan? Itu yang pertama. Untuk contoh daripada aturan sinus. Contoh yang kedua juga sama konsepnya. Karena dua diketahui, dua sudut dan satu sisi. Itu tadi syaratnya ya. Minimal dua sudut satu sisi agar dapat sisi yang lain atau sudut yang lain ya. Itu dia konsepnya. Nah, kita lihat di sini sudut A 120 derajat sudut tumpul. Lalu sudut B 15 derajat. Panjang AB-nya 10 cm. Bagaimana dengan panjang BC-nya berapa? Ini kita cari sama ya. Panjang BC juga. Berarti kita tinggal isi dulu nih. Berapa sudut C? Biar nanti kita gunakan sisinya yang 10 cm ini. Boleh langsung ya. 120 tambah 15, 135 kan? Berarti 180 dikurang 135, berarti 45 derajat ya. Ini dia 45 derajat. Nah, lalu kita tinggal buat ke perbandingannya. Aturan sinusnya, kita tulis JB, jawab, kasih senyumnya. Kita mulai dari sisi yang 10 cm boleh. Dari yang ditanya juga boleh. Sama saja sebenarnya. Boleh dari sini juga ya. BC per sin sudutnya. Sin 120 ya. Sama dengan AB 10 per sin 45. Sin 45. BC per sin 120. 120 itu sama dengan sin berapa? Berarti sin 120 kan 180 dikurang 60. Masih ingat itu ya? Yang berelasi sin 120 sama dengan 180 kurang 60. Bisa kan? 180 kurang 60 kan 120. Berarti sin 120 itu sama dengan sin 60 ya. Karena 180 fungsinya tetap ya. Kuadran kedua sin positif, maka tetap jadi sin 60. Sin 60 tadi sama, setengah akar 3. Berarti ini setengah akar 3 sama dengan 10 per setengah akar 2. Jadi setengah di penyebutnya ini boleh mati ya. Ini sama, habis ya. Kali silang akar 3-nya. Jadinya BC sama dengan 10 akar 3 dibagi dengan akar 2 ya. Maka dapatlah ini kali akar 2, rasionalkan. Akar 2 per akar 2 jadinya akar 3 kali akar 2. Sama kayak tadi. 3 kali 2, 6. Akar 6. Berarti jadi 10 akar 6 per akar 2 kali akar 2. 2 per 2. Kita coret, 10 bagi 2 kan bisa habis nih. Sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 berarti 5. Berarti jawabannya 5 akar 6 lah hasilnya. Ini untuk panjang daripada BC. Mudah kan? Baik, adik semuanya. Untuk soal yang terakhir, diketahui segitiga sembarang. Sudut A 135 derajat. Sudut C 15 derajat, panjang sisi BC 24 cm. Pertanyaannya adalah panjang daripada AC. Jelas ya? Ini aja yang tanya. Kita ingat tadi konsepnya, untuk aturan sinus minimal dua sudut diketahui dan satu sisi.
2 sudut 1 sisi ya. Nah, biar dapat sisi yang lain atau sudut yang lain. Lalu kita buat jawabannya. Yang pertama kita harus tahu dulu sisi AC-nya ini. Sudutnya belum dapat nih, tapi bisa kita hitung. Segitiga itu totalnya 180 jumlah sudutnya. 135 tambah 15 itu 150 kan? Berarti 180 dikurang 150. Itulah yang ini. Ini sama dengan 30 derajat. Bisa kan? Nah, kita buat jawabannya. Kita buat itu saja biar langsung apa dia? Nampak ya? Jawab. Sisi AC yang ditanya, AC per sin berapa derajat nih? 30. Sama dengan sisi BC. Sisi BC-nya langsung ya, 24 per sin 135. Sin 135. Sin 30. Masih ingat ya? Nilai-nilai sinusnya setengah kan? Berarti AC per setengah sama dengan 24 per sin 135. Masih ingat? Sudut berelasi kan? 135 itu sama dengan sinus 180 dikurang 45 derajat. 180 kurang 45 kan 135. Kalau kita gunakan 180, fungsinya tetap sinus 45. Kuadran kedua. Kuadran kedua sin bernilai positif. Berarti sin 135 samalah dengan sin 45. Bisa ya? Berarti ini sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti ini setengah akar 2. Setengahnya boleh habis. Ini lewat sini habis ya. Kita rasionalkan. Akar 2 per akar 2. Berarti yang tinggal 24 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Ya kan? 24 bagi 2, 12. Maka dapatlah nilai daripada AC-nya 12 akar 2 cm. Mudah kan? Nah, itulah untuk pembahasan daripada aturan sinus pada segitiga sembarang. Kamu boleh teruskan untuk contoh-contoh yang lain supaya teori ini lebih paham. Semoga bermanfaat ya. Tetap di rumah. Selamat pagi.